Terpujilah Allah Bapa di surga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Malam ini kita ada dalam persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Karisma Buha dari kolom 1 hingga kolom 17. Dan mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Diundang kita sekalian berdiri, mari kita angkat pujian dalam DSL 118, sambutlah. Tuhan datang padamu, sambutlah, jangan buang Tuhanmu, sambutlah, Ia pun berdirilah, dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya, sambutlah. Kita tabiskan ibadah ini, persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Karisma Buha, jadilah hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi bersama dalam NKB nomor 126, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik Ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, sambil membawa pengakuan kita kepadanya dalam pujian NNBT nomor 10 ayat 1 dan yang kedua, Ya Tuhan yang Kudus. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu menahan pencobaan dunia, bertolong
Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Mari kita menyanyi DSL nomor 201, Sobat yang Benar. Yesus ada, sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita hentak kita bergema. Banyak kali dosa untung, serta damai hilanglah. Karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Mari kita berdoa untuk perenungan dan pembacaan firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Di hari yang penuh sukacita iman ya Tuhan, kami datang menghampiri akan hadirat-Mu yang kudus, memohon akan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kiranya kami layak menerima berkat firman-Mu yang kudus. Saat ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing di tengah-tengah jemaat Kemim Karisma Buha dari kolom 1 hingga kolom 17 untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun hati kami yang penuh dengan kesalahan dan dosa, agar kiranya kami diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Karena hanya dengan firman-Mu yang menuntun kami untuk selalu melakukan kebenaran dalam kehidupan ini. Kiranya firman-Mu boleh mengubah setiap hati kami untuk benar-benar lebih taat dan lebih setia kepadamu. Ya Bapa di surga, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini dalam kitab Amsal pasal 8, dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Amsal 8 ayat 14 hingga ayat yang ke-21 dengan perikop wejangan hikmat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua, hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hikmat
kebijaksanaan, dan kewibawaan merupakan hal-hal yang sangat penting dan sangat diinginkan oleh kita sekalian. Karena dengan memilikinya, maka kita pun tahu dalam aspek hidup yang kita jalani, baik dalam tugas, kerja, bahkan pelayanan, maka kita akan menuai keberhasilan. Belajar melalui bagian firman Tuhan, khususnya kitab Amsal, yang tema utamanya adalah hikmat. Hikmat ini lebih dari sekedar pengejaran intelektual, tetapi juga melibatkan pengabdian kepada Tuhan. Orang yang berhikmat atau bijaksana, takut kepada Tuhan, mempercayainya dan berusaha untuk menaati akan setiap kehendaknya. Hikmat yang digambarkan dalam Amsal ini adalah bertujuan untuk memampukan kita menilai segala situasi serta dalam keputusan-keputusan yang tepat di dalam hidup ini, sehingga kita pun akan hidup menuai setiap keberhasilan yang akan hendak kita capai dalam kehidupan ini. Itulah mengapa hikmat sangat berharga dan sangat dibutuhkan oleh kehidupan kita sekalian. Jemaat yang diberkati Tuhan, secara umum dalam pasal 8 ini berisi nasihat dan ajakan tentang pentingnya mencari dan juga pentingnya mencintai hikmat itu sendiri. Bagian firman ini diawali dengan hikmat yang memperdengarkan suaranya mengundang banyak orang untuk mendengar dan mencarinya. Hikmat berbicara dengan terang dan penuh wibawa pada tempat-tempat yang terbuka bagi umum. Ia menasihatkan orang-orang untuk menerima dia dan ia memamerkan kekayaan-kekayaan yang akan dihadiahkan. Kita melihat bahwa kebijaksanaan ditawarkan kepada orang yang tak berpengalaman, bahkan orang bebal yang sudah keras hatinya pun kemungkinan untuk akan selalu hidup untuk belajar dengan hikmat. Kata-kata hikmat adalah benar, jujur, dan sungguh-sungguh. Hikmat menawarkan hadiah yang besar, yang jauh lebih besar daripada yang dicari orang selama hidup. Selanjutnya, hikmat menerangkan tentang dirinya, yaitu hikmat yang hidup di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi nyata karena sifat kecerdasan, dan ia menyamakan diri dengan takut akan Tuhan yang berarti Allah, dan hikmat membenci hal-hal yang sama karena mereka yang memperoleh hikmat berarti takut akan Tuhan dengan melakukan ketetapan dan perintah Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hikmat menjadi sumber dan dasar dari setiap pengertian, pertimbangan, dan kekuatan seperti yang nyata dimiliki oleh para raja, pembesar, bangsawan, dan juga hakim. Namun, secara sempurna kelihatan pada Raja Mesias yang kita bisa lihat dalam Yesaya 11 ayat yang kedua. Dengan demikian, hikmat dijadikan penuntun bagi semua orang, termasuk penguasa, untuk melakukan tugas dan kerja profesional. Salomo juga memberi contoh dalam hal memohon hikmat kepada Tuhan dalam tugasnya untuk memerintah. Sesungguhnya hikmat memberikan banyak kekayaan kepada yang mencintainya dan kepada yang tekun mencarinya. Kekayaan dari hikmat adalah lebih besar karena didapatkan dengan kejujuran. Berkat-berkat hikmat melebihi hal-hal lahiriah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat yang ke-19 dikatakan, buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua, hasilku lebih daripada perak pilihan. Maka dapatlah dikatakan bahwa bagian firman Tuhan ini memberikan penegasan yang jelas bahwa setiap orang yang mengikuti panggilan hikmat akan mendapatkan kekayaan, pengetahuan, dan kecerdasan untuk mengelola kehidupan yang olehnya itu orang berhikmat akan mendapatkan kekayaan dan kehormatan melebihi apapun. Bukan hanya menyangkut materi, tetapi juga menyangkut kecerdasan dan kecermatan membentuk hidup yang profesional
dalam berbagai bidang kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hikmat adalah suatu kualitas kecerdasan intelektual yang diberikan Allah kepada manusia sebagai petunjuk praktis untuk menjalani kehidupan setiap hari, serta membawa manusia kepada keberhasilan hidup atau sebagai kunci keberhasilan yang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, takut akan Tuhan sebagai permulaan hikmat harus menempati posisi yang utama, sehingga dalam segala aspek hidup yang kita jalani, terlebih dalam setiap tugas, kerja, tanggung jawab, serta pelayanan yang ada, maka hikmatlah yang akan menolong kita untuk melakukan apa yang terbaik. Dan belajar dari firman Tuhan saat ini, yaitu pentingnya mengejar dan memperoleh hikmat bagi kita, karena keuntungan yang akan kita peroleh lebih dari apapun. Hikmat menolong kita untuk berhasil dalam segala hal yang kita kerjakan dan segala hal yang kita upayakan. Kita akan menjadi orang-orang yang mampu untuk membuat keputusan yang baik, bekerja secara profesional, memimpin juga dalam ketaatan yang ada. Walaupun memang dalam kenyataan masa kini, Bapak Ibu Saudara, ada yang menggunakan hikmat Tuhan sebagai sarana karunia, tetapi juga ada yang memanfaatkannya sebagai sarana kekuasaan. Misalnya, jabatan dalam profesi sering dijadikan alat untuk menekan atau untuk menindas orang lain. Dan pada akhirnya bukan hikmat Tuhan yang diutamakan, melainkan kekuasaan, atau dengan kata lain, hikmat Tuhan diposisikan di bawah jabatan sang penguasa, sehingga terjadi bukan kesejahteraan dan keadilan, melainkan penindasan dan juga penderitaan. Untuk itulah kita sekalian, bahkan gereja terpanggil untuk membimbing orang percaya agar memahami dengan baik dan benar tugas dan pekerjaan yang ditekuni sebagai utama, semua dilakukan berdasarkan takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan kiranya akan selalu menolong kita. Tuhan juga akan selalu memberikan hikmat kepada kita dan menghayati bahwa hikmat Tuhan bukan nun jauh di sana. Hikmat Tuhan menjadi milik kita supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita karena Tuhan yang telah menyelamatkan kita, dan kita terpanggil untuk selalu mau mewartakan dan mau untuk selalu memberitakan hikmat kepada semua orang. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menganugerahkan hikmat kepada kita sekalian, maka gunakanlah hikmat Tuhan dengan sebaik mungkin. Baik dalam kehidupan keluarga, dalam kerja, dalam pelayanan, dan dalam hidup bermasyarakat. Hikmat yang akan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran, dan hikmat Tuhanlah yang akan membuat kita menuai setiap keberhasilan dalam kehidupan kita. Dan dengan hikmat Tuhan, maka orang dituntut juga untuk melakukan setiap aturan-aturan yang ada dalam kerja, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat kita saat ini. Kiranya dengan hikmat Tuhan, orang akan benar-benar mengikuti setiap protokol kesehatan, karena ketika kita juga saat ini sudah ada di bulan yang ke-9, bulan September, tentu kerinduan dan harapan kita tentu sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, agar supaya orang bisa berkumpul kembali dalam satu persekutuan bersama-sama. Oleh karena itu, patuhilah setiap aturan-aturan pemerintah yang ada, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, karena maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu, dan tetap cuci tangan dan juga mengikuti akan physical distancing yang ada, supaya orang benar-benar mampu untuk
melakukan hikmat Tuhan dengan mendisiplinkan diri kita dengan mengikuti setiap aturan yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika juga di tahun ini adalah tahun politik di mana kita tentunya akan ada dalam pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan juga wakil wali kota. Maka dengan demikian kita akan selalu menyikapi ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mengupayakan agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Kita tetap penuh semangat akan selalu memberikan dukungan, memberikan doa yang terbaik dalam kebersamaan sekalipun ada perbedaan. Dan yang paling penting untuk terus memohon hikmat dari Tuhan untuk kita sekalian dan untuk para pemimpin kita, sehingga dalam tugas dan pekerjaan yang dilakukan dibuat berhasil demi kesejahteraan kita bersama. Kita yakin percaya hikmat Tuhan jugalah yang memberkati para pemimpin-pemimpin kita, baik ketika kita ada di Provinsi Sulawesi Utara, ketika di hari ini orang boleh bersyukur bersama Tuhan yang menuntun Provinsi Sulawesi Utara ketika boleh ada di usia yang ke-56 tahun, tepatnya juga di hari ini. Dan Tuhan kiranya akan menolong, memampukan kita, bahkan memulihkan kita dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, dengan hikmat yang berasal daripadanya, diberkati dalam segala aspek kehidupan kita, yang kita jalani kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, dan sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi dalam NKB nomor 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa. Betapa besar kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga di malam hari ini kami boleh menerima berkat firman-Mu. Kami percaya bahwa kasih dan kebenaran-Mu akan senantiasa membimbing kehidupan kami dengan selalu mengandalkan Tuhan dan dengan selalu menjadikan firman-Mu sebagai suluh dan pedoman kami, untuk kami benar-benar hidup melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kasih setia-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, ketika kami yang selalu merasakan kebaikan-Mu yang teramat baik dan begitu baik dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing, memberkati seluruh anggota jemaat Gemim Karisma Buha dari kolom 1 hingga kolom 17, dalam setiap tanggung jawab kami,
dan peran kami dalam kehidupan keluarga, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan juga sebagai anak-anak. Tuhan kiranya juga memberkati setiap pekerjaan kami, harapan dambaan, serta kekuatan kesehatan, kiranya menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan kami yang tetap senantiasa memohon kepadamu ya Bapa di surga, ketika hari-hari yang kami jalani, Tuhan izinkan untuk kami mengalami pergumulan dan tantangan kehidupan. Oleh karena itu di saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon agar kiranya Tuhan yang akan selalu hadir dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, membukakan jalan setiap pergumulan yang kami hadapi, dan kiranya juga kami boleh merasakan setiap penyertaan-Mu dalam setiap perjuangan kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami membawa doa kami dalam topangan kami juga bersama bagi saudara-saudara kami, anggota jemaat Gemim Karisma Buha yang saat ini ada dalam pergumulan sakit. Kami mendoakan Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Milka Kaau, Bapak Ramnus Yakobs, Ibu Silvani Raung Loloang, Saudara Aida Leda Runtu, Ibu Frida Sakaria, Ibu Yani Walalangi Sasweng, Bapak Daud Iring, Ibu Helena Lahi, Ibu Juliana Lomboan, Bapak Yan Rumambi, Ibu Hemaviva Rumerung Tamboto, Ibu Meis Kelangi, orang tua dari keluarga Nangoy Kenap, Saudara Stephen Lumi, Saudari Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, orang tua dari keluarga Kolowai Alimudin, Oma Beatrix Papenta, Bapak Celsius Manumpil, Bapak Ramli Podung, Ibu Agnes Esing Maitulung, Bapak Stanley Kindangen, dan Bapak Matoneng. Ya Bapa di surga, Engkau yang mengetahui saudara-saudara kami dalam gumul yang mereka hadapi ketika mereka di saat ini mengalami sakit. Bagi saudara-saudara kami juga yang saat ini ada dalam perawatan di rumah sakit, bahkan dalam perawatan di rumah, Tuhan kiranya akan selalu memberikan pemulihan. Tuhan kiranya juga akan memberikan kesembuhan dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan mujizat, akan tetap senantiasa memberikan kesembuhan yang sungguh sempurna bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam gumul sakit. Kami juga tetap senantiasa membawa dalam doa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan tetap senantiasa memberikan sukacita iman, bahkan pengharapan yang baru, kekuatan kesehatan menjadi bagian dari orang tua kami yang sudah lanjut usia. Bersama juga dengan saudara-saudara yang saat ini juga jauh terpisah dari keluarga, baik suami, istri, orang tua, anak-anak, karena harus menjalani kerja dan studi, mereka harus jauh terpisah dari keluarga. Kiranya juga Tuhan selalu ada dalam penjagaan, memelihara kehidupan saudara-saudara kami yang bekerja, yang melanjutkan studi yang jauh dari tempat ini, baik yang ada di luar daerah, di luar negeri, kiranya selalu ada dalam bimbingan kasih setia-Mu. Ya Bapa di surga, berkatilah juga Gereja Masih Injili di Minahasa. Tuhan tetap senantiasa memberkati arah sinode, arah wilayah di wilayah Manado Pangatumpa, bahkan di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Buha, memberkati badan pekerja majelis jemaat, memberkati pelayan khusus Yamas, Penatua, para pendeta, memberkati pula komisi kerja, pegawai gereja, kostor, seluruh perangkat pelayanan yang ada, Panji Yosua, pengurus fungsional lansia, BPPJ, seluruh kepanitiaan yang ada, Tuhan kiranya akan selalu memberkati dalam setiap kerja pelayanan yang ada. Ya Bapa di surga yang penuh cinta kasih, kami juga tetap senantiasa berdoa untuk saudara-saudara kami yang boleh bersyukur atas berkat yang Tuhan limpahkan lewat ketambahan usia,
pribadi, bahkan juga dalam pemeliharaan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati Saudari Cynthia Junaidi, Ibu Suryani Gimon, Ibu Elsie Lumempo, Bapak Roland Kapoyos, Bapak Hani Moninca, keluarga Tumbel Rumondor, Bapak John Nusa, Amazing Takas Senserang, Sela Liadi, Bapak Martin Runtu, Bapak Mikael Polii, Ibu Since Takasihaeng, keluarga Sirenden Mamengkei, Ibu Stin Kalesaran, keluarga Walalangi Amperawati. Biarlah seluruh kehidupan mereka ada dalam tuntunan kasih setia-Mu ya Tuhan, dalam sukacita yang mereka rasakan, atas ketambahan usia, bahkan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Setiap kerinduan, setiap harapan, kiranya menjadi bagian dari saudara-saudara kami yang boleh menikmati sukacita yang berasal daripada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mensyukuri setiap kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan kami sebagai masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, ketika selalu ada dalam pemeliharaan, kesejahteraan, keamanan yang boleh kami nikmati, ketika Tuhan yang telah menuntun, sehingga di hari ini Provinsi Sulawesi Utara boleh ada di usia yang ke-56 tahun. Tuhan kiranya memberkati Provinsi Sulawesi Utara, agar kiranya kami sebagai masyarakat akan benar-benar hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Bahkan Tuhan juga akan selalu memberkati para pemimpin-pemimpin kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, di Kota Manado, di Kecamatan Mapanget, di Kelurahan Buha, dan di tiap-tiap lingkungan. Tuhan kiranya selalu menganugerahkan hikmat, memampukan, menguatkan para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dengan benar-benar menjalankan tanggung jawab mereka dengan skala baik. Dan terima kasih ya Tuhan, untuk pelayanan kami di malam hari ini. Tuhan kiranya juga memberkati tim multimedia Jemaat Kimim Karisma Buha, ketika mereka yang selalu ada dalam kerja pelayanan, dalam rekaman ibadah yang ada. Tuhan memberkati seluruh anggota yang ada di tim multimedia, kehidupan pribadi mereka, kehidupan keluarga, kerja usaha yang ada, selalu ada dalam limpahan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, inilah yang menjadi syukur permohonan kami kepadamu, ketika kami akan beristirahat di malam ini. Jaga lindungilah kami, dan kiranya di hari esok kami juga boleh merasakan setiap anugerah kehidupan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, diundang kita sekalian berdiri. Mari kita menyanyi bersama dalam KSK nomor 105, Sehati Sekerja. Bersama-sama, jalan berdekat-dekat, hidup dan beramah-ramah, bersehati sepakat. Jangan dengan mulut, hanya hatimu, patutlah berkata pada yang teman, angkat perjanjian yang tetap teguh. Rasa
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Dipersilakan duduk, demikianlah ibadah persekutuan kolom Jemaat Gemim Karisma Buha di malam hari ini. Tuhan kiranya menyertai dan Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Shalom. Hati. Damai di hati. Shalom.